Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menyaksikan, masih bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian ilmu, yaitu kajian tentang fikih, kajian rutin tentang fikih yang selalu kita adakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi kita, ilmu yang bisa diamalkan setiap hari untuk dijadikan sebuah tabungan nanti di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, setelah kita menjelaskan tentang apa itu fikih, setelah kita menjelaskan tentang keutamaan belajar ilmu fikih, setelah kita menjelaskan tentang referensi-referensi ilmu fikih yang dikembangkan oleh para ulama, sekarang kita akan masuk ke bab pertama dalam fikih, dan semua bab fikih yang ada, semua kitab-kitab fikih yang ada di zaman sekarang ini yang dikarang oleh para ulama, entah itu yang zaman dahulu walaupun yang sekarang, bab pertama yang mereka bahas, bab pertama yang selalu diawali yaitu tentang masalah at-taharah, tentang bab tentang bersuci. Kenapa kok para ulama menjadikan tentang bab taharah bab pertama dalam bab fikih? Karena masalah bersuci adalah masalah yang sangat penting sebelum seseorang muslim masuk kepada ibadah. Masalah bersuci adalah masalah syarat bagi seorang muslim apabila hendak mengerjakan sholat, maka tidak boleh dan haram dia mengerjakan sholat kecuali dia telah bersuci dari semua hadas yang ada. Kemudian tentang bersuci, bahwasanya bersuci adalah termasuk syariat Islam. Islam telah mengajarkan kita umat muslim dan juga seluruh manusia pentingnya namanya kebersihan, pentingnya namanya bersuci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Duha, "Wa thiyabaka fatahhir." Ketika berfirman, dan bajumu fatahhir, bersihkanlah atau sucikanlah. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Pentingnya bersuci dan kebersihan secara umum. Bahwasanya Islam telah mengajarkan kebersihan, sesungguhnya Islam telah mengajarkan kesucian, yang mana Islam datang dengan keadaan yang suci. Nabi Muhammad SAW telah menerangkan bahwasanya kebersihan, kesucian itu termasuk dari iman seseorang. Sebagaimana sabda beliau yang hadis yang sahih, "An-nadhafatu syatrul iman." Sungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya seorang muslim apabila dia mengaku dirinya muslim, maka dia wajib dan semestinya melakukan penyucian-penyucian
Entah itu penyucian hati ataupun penyucian yang zahir. Maka bagi seorang muslim sangat ironi seorang muslim tidak bersih badannya, seorang muslim tidak bersih pakaiannya, seorang muslim tidak bersih tempat tinggalnya. Itu adalah sangat bertolak belakang terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan dan mempraktekkan pada diri beliau tentang pentingnya kebersihan, pentingnya bersuci. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah rekomendasi kepada Bilal bin Rabah, bahwasanya Bilal bin Rabah telah mendengar terompahnya, terdengar terompahnya di surga. Lantaran kenapa? Lantaran selalu menjaga kesucian dirinya, selalu menjaga wuduknya, dan berwuduk termasuk dalam bersuci. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam fikih bab taharah, kita tentu pasti bersuci adalah termasuk syarat sahnya atau syarat seorang pengen masuk ke sholat. Pertama kali adalah dia wajib bersuci dari segala najis, dari segala hadas. Dan insya Allah kita akan jelaskan nanti macam-macam najis, kemudian macam-macam hadas dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke perincian-perincian tadi, kita masuk ke ahkam at-taharah. Ahkam al-babul awal fi ahkam at-taharah wal miyah. Tentang hukum-hukum taharah dan juga hukum-hukum air. Hukum-hukum taharah, hukum-hukum air. Kenapa ikhwatul iman sekalian pentingnya taharah? Karena banyak dari kita kaum muslimin, bahkan yang sudah mengatakan dirinya Islam, sudah setiap tahun atau bertahun-tahun dia telah mengerjakan sholat dan wudhu, masih banyak dari kita yang kurang faham tentang kesucian, kurang faham tentang air, kurang faham tentang najis dan hukum-hukumnya. Banyak terjebak seseorang ke dalam perkara yang najis dalam air contohnya, atau dalam pakaian contohnya, karena tidak paham tentang hukum-hukum bersuci. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah contoh. Ketika ada seseorang laki-laki berwuduk dan tumitnya tidak terkena air, apa kata Nabi SAW? Wailun lil aqab minan nar. Hati-hati tumit, artinya hati-hatilah seseorang yang berwuduk airnya tidak sampai ke tumitnya. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya kita belajar at-taharah, pentingnya kita belajar bersuci. Apalagi yang kita akan hadapi adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Rabb yang menerima segala amalan baik dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Hukum yang pertama, al-mas'alatul ula fi ta'rif at-taharah wa bayanu ahammiyatiha wa aqsamuha. Pengertian taharah, kemudian macam-macam taharah, dan pentingnya kita belajar taharah. Yang pertama adalah ahamiyatut taharah wa aqsamuha. Pentingnya taharah, pentingnya bersuci dan macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahus shalah. Ini makanya saya sampaikan tadi di awal bahwasanya pentingnya kita belajar tentang masalah kesucian, at-taharah, bersuci, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sholat. At-taharatu hiya miftahus shalah. Sungguhnya bersuci adalah kuncinya sholat. Tentu kita sudah sepakat dan semua kaum muslimin sepakat bahwasanya sholat 5 waktu hukumnya sudah fardu ain kepada seluruh umat Islam, laki-laki dan atau perempuan. Dan kewajiban ini memiliki syarat yang harus dikerjakan, yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholat. Yang pertama adalah bersuci, at-taharah. Dia suci dari segala najis, dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena kenapa? Karena bersuci adalah kuncinya sholat.
Karena kita tahu namanya kunci, apabila sebuah pintu tertutup, terkunci, dia tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut kecuali dia membuka dengan kunci tersebut. Dan kunci sholat, apabila dia hendak mengerjakan sholat, maka kuncinya yang pertama adalah dia bersuci. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, la tuqbal salatu ahadikum hida ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi SAW, tidak diterima salat seseorang. Ingat, saya ulangi lagi, tidak diterima salat seseorang apalagi dia berhadas. Tidak diterima salat seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya, ketika dia tidak memiliki wudu, maka dia haram mengerjakan sholat. Walaupun sholatnya dengan sebagus-bagus sholat, walaupun sholatnya sudah sesuai dengan syarat yang lainnya, dengan rukun dan wajib, dan kewajiban-kewajiban sudah dia kerjakan semuanya, tetapi dia tidak mengerjakan kuncinya tadi, yaitu at-taharah, bersuci dengan berwudu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kuncinya tidak dikerjakan. Maka termasuk kata para ulama adalah dosa besar. Seorang muslim, dia yakin dirinya tidak memiliki wudu, kemudian dia berani mengerjakan sholat, itu dosa besar. Itu termasuk pelecehan dalam agama. Itu adalah pentingnya syarat dalam sholat. Wa akadu syurutiha, dan at-taharah adalah syarat yang paling ditekankan. Karena dalam sholat itu, ikhwatul iman, karena dalam sholat ada beberapa syarat. Sebelum dia masuk sholat, dia harus memastikan syarat-syarat yang harus dia penuhi. Di antaranya adalah bersuci. Dia terbebas dari segala najis. Dia terbebas dari segala penghalang dia untuk masuk ke sholat. Harus terbebas dari itu. Yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat termasuk syarat, memastikan dirinya menghadap ke kiblat Baitullahil Haram, Makkah. Kemudian yang ketiga adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Dan itu semua kita pelajari insya Allah ada di fikih. Makanya saya sebutkan, sudah saya terangkan kemarin, pentingnya kita belajar fikih adalah agar kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Tentu kita sebagai umat manusia tidak pengen kita sudah capek-capek beribadah, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mau belajar. Oleh karena itu, pentingnya kita belajar fikih, dan termasuk yang pertama adalah tentang taharah. Karena sebelum kita mengerjakan sholat, sebelum kita mengerjakan haji yang mampu nanti untuk haji, pertama kali dia harus bersuci. Kemudian at-taharatu ala kismain, macam-macam taharah. Dalam buku ini jelaskan bahwasanya taharah terbagi menjadi dua. Al-qismul awal taharatun ma'nawiyatun, wa hiya taharatul qalb min asy-syirki wal ma'asi, wa kullu ma rana alaih, wa hiya aham min taharatil badan, wa la yumkin an tatahaqqaq taharatul badan ma'a wujudi najis syirik, kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Macam taharah yang pertama adalah taharatul ma'nawiyah, yaitu taharah yang tidak tampak, ini kesucian diri yang tidak bisa terlihat oleh mata. Yaitu apa? Taharah ma'nawiyah, yaitu taharatul qalb, mensucikan hati dari berbagai syawaibul qalb, dari macam-macam penyakit hati. Kita mencucikan hati kita dari syirik, yaitu dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ma'asi, dari kemaksiatan-maksiatan seperti hasad, dengki dan sebagainya, yang itu adalah penyakit hati. Kita wajib seorang muslim membersihkan sebelum kita masuk ke bab taharatul badan. Kita wajib seorang muslim membersihkan atau menyucikan hati dari
kotoran-kotoran hati yang tadi, yaitu syirik, tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keyakinan, tentang akidah. Jangan sampai seorang muslim ketika dia pengen beribadah tapi akidahnya tidak benar. Masih ada penyakit-penyakit akidah, penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kita masih mempercayai sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih percaya bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Dan itu adalah penyakit hati. Dan itu yang wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan itu semuanya sebelum dia masuk ke taharatul badan. Dan juga tentang mensucikan hati dari perbuatan syirik, perbuatan maksiat yang ada dalam hati kita, tentang hasad kepada orang, iri dengki kepada seorang, ataupun sifat yang intinya semua penyakit hati atau kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam hati kita, kita wajib seorang muslim untuk membersihkan penyakit tersebut. Wa hiya aham min taharatil badan. Karena taharah ma'nawiyah ini, artinya taharah yang tidak tampak oleh mata ini, yaitu mensucikan hati dari perbuatan syirik dan maksiat, lebih penting dari taharatul badan, dari bersuci atau dari bersuci badan. Karena kenapa? Karena taharatul ma'nawiyah atau kesucian hati itu termasuk dari kemurnian hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang fa innahu la yumkin an tatahaqqaq taharatul badan ma'a wujudi najis syirik. Karena kita tidak bisa memaksimalkan badan kita, mensucikan badan kita selama di dalamnya masih ada penyakit hati, yaitu syirik atau maksiat yang lain. Makanya kesucian hati itu lebih dikedepankan daripada kesucian badan. Makanya kita bisa lihat seseorang, kita tidak bisa membedakan antara orang itu kafir atau kaum muslim, tidak bisa membedakan, karena itu adalah urusan hati. Apabila dia sudah berurusan dengan hati, maka yang bisa merubahnya setelah Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya, dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan menyesali kesalahan yang telah dikerjakan. Dan semua perbuatan dosa dan semua perbuatan syirik, apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yaghfirud dzunuba jami'a, mengampuni segala dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Maka tugas kita seorang muslim ada selalu mensucikan jiwa, selalu mentazkiyatun nafs, selalu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Karena tentang tazkiyatun nafs itu sangat penting bagi seorang muslim. Jangan sampai badannya sehat, badannya bersih, tubuhnya sehat dan kuat, tetapi hatinya masih menyimpan sebuah penyakit yang sangat kronis, yaitu penyakit syirik dan maksiat. Maka percuma kita capek-capek mengerjakan ibadah, sementara hati kita masih penuh dengan kedengkian, hati kita masih penuh dengan kebencian kepada sesama muslim, hati kita masih penuh dengan rasa kurang cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk penyakit hati, dan kita wajib seorang muslim untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Maka yang pertama adalah taharatun ma'nawiyah, adalah taharah yang maknawi, taharah yang kesucian yang kita tidak bisa lihat dengan mata, yaitu kesucian hati. Itu yang pertama. Kemudian macam yang kedua tentang taharah adalah at-taharatul hissiyah, adalah kesucian al-hissi yang bisa dilihat, atau kesucian badan, atau kesucian yang tampak oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu tentang kesucian
apabila kita pengen mengerjakan sholat, kemudian baju kita terkena najis, maka pertama kali ya harus kita bersihkan najis tersebut dari pakaian kita. Apabila kita pengen mengerjakan sholat sementara kita belum berwudu, ya kita wajib berwudu terlebih dahulu. Karena kita Karena kita masih memiliki hadas al-asghar. Apabila kita ingin haji, apabila kita pengen memakai ihram, maka kewajiban bagi kita adalah mensucikan badan kita untuk apa? Untuk melaksanakan masyru'il hajj, untuk melaksanakan manasikul hajj. Karena haji, atau yang bisa kita lebih singkat adalah tawaf. Tawaf adalah sama seperti salat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tawaf seseorang, tawaf haji ataupun tawaf umrah, kecuali dia dalam keadaan bersuci dan berwudu sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah yang kita bahas adalah tentang taharah al-hissiyah, taharah yang tampak. Insya Allah yang itu yang kita bahas. Dan tentang al-qismul awal, macam yang pertama adalah taharatul ma'nawiyah, taharah kesucian jiwa, adalah itu ranahnya ke masalah akidah, tentang syirik, tentang mensucikan jiwa dari kesyirikan, tentang mensucikan jiwa dari keyakinan-keyakinan yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu lain. Yang insyaallah yang akan kita tekuni adalah tentang taharatul hissiyah, yaitu kesucian anggota badan, kesucian yang bisa terlihat. Wasiyabaka fatahhir, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha, dan bajumu Muhammad, artinya sucikanlah. Itu adalah taharatul hissiyah. Kemudian apa pengertian taharah? Ta'rifuha, pengertian taharah adalah wahiyya fil lughah, dalam bahasa, an-nadhafah, yaitu kebersihan. At-taharah dalam bahasa artinya an-nadhafah, yaitu kebersihan. Wan nazahatu minal aqdar, yaitu bersih minal aqdar, dari kotoran-kotoran. Itu pengertian taharah secara bahasa. Jadi at-taharah secara bahasa adalah an-nadhafah, yaitu kebersihan. Maka dalam hadis, an-nadhafatu syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian pengertian taharah secara istilah, yaitu raf'ul hadathi wa zawalil khabath. Raf'ul hadathi wa zawalil khabath, yaitu kita menghilangkan hadas. Yaitu kita menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Yaitu apa-apa yang menghalangi kita ketika sholat. Ketika kita pengen mengerjakan sholat, yaitu kita harus berwudu. Seorang yang belum berwudu, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat. Dan hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar yaitu hadas yang kecil, yaitu hadas yang kita hanya wajib berwudu saja. Hadas asghar adalah apabila kita ingin mengerjakan sholat atau haji atau umroh, maka kita wajib berwudu karena ada hadas asghar tadi, seperti keluarnya angin dari kemaluan yang belakang, atau seperti orang yang sudah kencing, orang yang sudah perempuan haid, seandainya perempuan yang nifas telah bersuci dari itu, maka ketika dia pengen mengerjakan sholat setelah dia mandi, kalau yang perempuan, maka dia wajib berwudu. Kemudian hadas yang akbar adalah hadas atau wama yajibu bihil ghusl, yaitu hadas yang wajib bagi dia untuk mandi.
Afwan, anak koreksi tadi tentang masalah haid dan nifas itu adalah termasuk hadas akbar, karena tidak bisa diwakilkan dengan wudu. Ketika dia mampu mandi, maka dia wajib mandi terlebih dahulu, karena itu termasuk hadas akbar, yang seperti orang junub, seperti orang nifas, itu adalah suatu yang wajib dia mandi ketika ingin mengerjakan sholat. Itu namanya hadas akbar. Nah, makanya pengertian taharah dalam istilah adalah raf'ul hadathi. Raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Wa zawalul khabath artinya apa? Menghilangkan khabath, yaitu kotoran. Yaitu menghilangkan kotoran. Kotoran itu apa? Ya sama, ini yang bisa menghalangi dia untuk mengerjakan sholat. Dalam mengerjakan sholat seperti al-baul, al-kharij min as-sabilain, seperti kencing dan kotoran atau BAB, dan atau orang yang terkena najis. Maka ketika kita menghendak mengerjakan sholat, maka kita harus wajib menghilangkan najis tersebut. Jangan sampai kita sholat dengan adanya najis, maka tidak sah. Jadi secara istilah, taharah adalah menghilangkan najis atau dia menghilangkan hadas dengan berwudu ataupun dengan mandi. Baik. Wal murad bi irtifa'il hadas izalatul wasfil mani' min as-salati bi isti'malil ma' fi jami'il badan, yaitu menghilangkan hadas. Hadas terbagi menjadi dua, hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar apa? Yaitu hadas penghalang dia dari mengerjakan sholat, yaitu hadas akbar, yaitu hadas dia menggunakan air untuk mandi. Itu adalah hadas akbar, yaitu sesuatu penghalang untuk mengerjakan sholat, dan penghalang tersebut tidak bisa kita hilangkan kecuali dengan mandi. Itu namanya hadas akbar. Secara singkat, hadas akbar adalah penghalang, sesuatu penghalang untuk mengerjakan sholat, dan penghalang tersebut tidak bisa kita hilangkan kecuali dengan mandi. Itu namanya hadas akbar. Seperti junub, haid, nifas, dan yang lainnya. Itu adalah hadas akbar. Kemudian hadas asghar, maka yakfi bimururil ma'i ala a'dha'il wudu'i biniyah. Kalau hadas asghar adalah menghilangkan penghalang sholat dengan wudu, cukup dengan wudu saja. Seperti orang kentut, afwan, seperti orang selesai kencing, seperti orang BAB, atau seperti orang yang sebagian ulama menyentuh lawan jenis atau menyentuh kemaluan, maka tidak usah dia mandi atau mengambil air untuk mandi, maka cukup dia berwudu. Itu adalah ringkasan dari pengertian hadas akbar dan hadas asghar. Kemudian wal murad bi zawalil khabath, maksud dari menghilangkan najis adalah apa? Zawalun najasah minal badan was thawb wal makan, yaitu kita menghilangkan najis yang ada pada badan kita, baju kita, atau tempat kita sholat. Makanya kita harus pastikan ketika sebelum kita mengerjakan sholat, harus kita pastikan terlebih dahulu apakah badan kita sudah suci apakah tidak. Pastikan pada diri kita, apakah dalam tubuh kita masih ada najis apakah tidak. Kalau seandainya masih ada najis, maka wajib dia menghilangkan najis tersebut.
Karena tidak bisa dan tidak diterima sholat seseorang apabila di badannya masih ada najis. Dan juga as-saub adalah baju. Maka memastikan diri kita ketika sebelum sholat, memastikan baju yang kita pakai untuk sholat adalah suci dari najis, terhindar dari najis. Karena kenapa? Karena itu termasuk syarat sahnya sholat. Makanya ada sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat, kemudian malaikat Jibril turun dan memberitahu bahwasanya di sandalnya Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW sholat memakai sandal. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya di sandalnya Nabi ada kotoran. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menyingkirkan sandalnya ketika dalam waktu sholat. Menyingkirkan sandal. Karena apa? Karena taharatul badan wa taharatus saub adalah syarat sahnya sholat. Kemudian taharatul makan, yaitu tempat kita sholat. Harus memastikan tempat yang kita pakai untuk sholat adalah suci, terbebas dari segala najis. Makanya kalau kita lihat di masjid, di musala, ada tulisannya suci. Artinya suci dari segala najis. Maka tidak boleh, artinya ketika kita mengerjakan sholat di sana sah. Kalau memang benar-benar itu suci, maka kita memastikan ketika sholat, pastikan kita sholat di tempat yang suci. Maka dan memang semua yang ada di bumi adalah suci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan itu adalah termasuk kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu adalah masjid dan suci. Artinya boleh dipakai untuk sholat dimanapun berada. Dan boleh dipakai untuk mengerjakan sholat. Tapi harus dengan syarat tempat tersebut suci. Tempat tersebut tidak ada najisnya. Kalau seandainya ada najisnya, tetap tidak sah sholatnya apabila dia tahu di situ ada najisnya. Hadirin ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tentang gimana kita mengerjakan sholat agar sholat kita tidak sia-sia, yaitu dengan pertama kali kita memperhatikan taharah, memperhatikan bersuci, menanamkan kesucian. Karena ada sebagian kaum muslimin, karena ada sebagian orang Islam tidak mengetahui atau terlalu bermudah-mudahan tentang masalah najis, selalu memudah-mudahkan tentang berhati-hati dalam menjaga badan kita dari najis. Dan itu sangat ironi. Kadang kita dari kamar mandi ke tempat sholat tidak menggunakan sandal contohnya, dan kita tahu kalau itu normalnya tempatnya najis. Atau berwudu di tempat yang mana di sana ada kencingnya. Akhirnya apa? Akhirnya airnya itu percikannya ke badan atau ke tubuh. Dan itu najis. Dan ingat, taharah atau najis itu adalah penghalang sah atau tidaknya sholat seorang muslim. Maka diperhatikan tentang masalah ini. Harus diperhatikan, tapi juga tidak boleh was-was. Tapi harus diperhatikan sebaik-baik mungkin bahwasanya sebelum kita mengerjakan sholat, pastikan tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita sholat adalah terbebas dari segala najis yang ada. Itu adalah pengertian taharah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah tentang air. Al-ma' alladhi tahsulu bihi taharah, yaitu tentang hukum air. Hukum-hukum air atau air yang boleh dipakai untuk taharah. Karena tidak semua air itu boleh dipakai untuk bersuci. Karena tidak semua juga air itu bisa dipakai untuk berwudu. Dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ada. Maka kita akan jelaskan tentang macam-macam air
dan hukum-hukumnya. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahhar bihi. Tentu bersuci itu membutuhkan kepada sesuatu yang bisa mensucikan. Yuzalu bihin najas wa yarfa'u bil hadath, yang mana sesuatu tersebut yang bisa menghilangkan najis dan bisa mengangkat hadath. Wa huwal ma', yaitu air. Jadi hukum asalnya kita bersuci adalah menggunakan air. Ingat, hukum asalnya kita bersuci adalah menggunakan air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-tahara wa huwa al-ma'ut tahur. Nah, dan air yang boleh dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk berwudu adalah al-ma'ut tahur, yaitu air suci dan mensucikan. Ini juga diperhatikan. Air yang bisa dipakai untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi junub atau untuk mandi besar adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Air tahur apa? Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhar li ghairihi. Yaitu dia, air tersebut suci dan juga bisa mensucikan yang lain. Artinya bisa mensucikan. Karena ada beberapa air yang sudah Anda jelaskan tadi, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh air kopi. Air kopi suci apakah tidak? Suci. Kalau tidak suci, nggak mungkin bisa kita halal untuk minum. Tapi apakah dia bisa pakai berwudu? Tidak. Air teh suci apakah tidak? Suci. Apakah kita boleh mandi janabah dengan air teh? Maka tidak boleh. Karena apa? Dia suci secara zat, tapi dia tidak bisa mensucikan atau tidak bisa kita memakai untuk berwudu dan untuk mandi besar. Kemudian air yang bisa mensucikan atau air yang at-tahur yang bisa mensucikan adalah sebagai berikut, yaitu air yang sifatnya atau yang sifat asalnya tidak berubah. Itu kaidah secara umum, yaitu air yang pada sifat asalnya tidak berubah. Wa huwa kannazil minas sama, yaitu seperti air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Berarti air hujan adalah hukumnya suci atau at-tahur, bisa mensucikan. At-tahur, karena ada beberapa macam-macam air ya. Sebelum kita masuk ke sini adalah air yang tidak boleh kita pakai untuk bersuci seperti ma'ul musta'mal. Sebagian para ulama mengatakan air yang sudah dipakai untuk bersuci kemudian dipakai lagi. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak bisa untuk pakai lagi. Atau air musyammas. Di sebagian madhab Syafi'iyah tidak boleh kita memakai air yang musyammas, artinya air yang terkena sinar matahari langsung, akhirnya panas ya, atau air yang panas tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Ada juga air yang banyak air-air yang ada di madhab seperti ma'ul musyammas, ma'ul musta'mal, kemudian banyak air-air yang tidak boleh. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh memakai air tersebut untuk wudu atau untuk mandi janabah. Kemudian air yang boleh, artinya air yang tahur adalah ma'ul matar, air hujan, wadhu bis-suluj wal barad, atau air es, air salju. Air salju itu juga boleh kita pakai untuk berwudu atau kita boleh pakai untuk bersuci. Au jariyan fil ardi, atau air yang mengalir di bumi, kama il anhar, seperti air sungai. Tapi juga diperhatikan juga ya, air sungai yang seperti apa. Kalau air sungai yang memang tempat pembuangannya got atau apa, ya kita tidak bisa mengatakan itu bisa kita pakai untuk berwudu. Tapi air yang memang awalnya itu dari sumber yang tidak tercemari dengan kotoran ataupun yang lain. Tapi kalau seandainya air yang seperti got, seperti yang ada di ibu kota, atau seperti yang ada di manalah, ada tempat yang sungai yang tapi tidak kita lihat tidak layak untuk pakai
Untuk pakai cuci aja tidak layak, apalagi pakai untuk berwudu. Maka mimbabil aula, tidak bisa dipakai untuk berwudu dan tidak bisa kita memakai untuk mandi wajib. Jadi air sungai, apabila air tersebut tidak tercemari dengan hal-hal yang najis, maka boleh dan tidak mengapa kita bersuci, berwudu dan mandi wajib dengan air sungai, seperti air-air yang ada di pedalaman, di desa-desa yang masih jernih, yang masih asri, yang walaupun terkena najis tapi najisnya tidak mendominan, terkena kotoran tapi kotorannya tidak mendominan. Tapi kalau seandainya sungai yang terkena sudah kotoran, bau, malah dengan bau yang tidak sedap, maka jelas tidak bisa dijadikan, ini air sungai kok Ustaz. Air sungai seperti di Jakarta ataupun di mana, di Surabaya, air sungai Ustaz, boleh kita pakai. Tapi yang seperti apa dulu sungainya? Kalau sungainya sudah tercemar dengan kotoran-kotoran, dengan berbagai najis, maka tidak bisa kita jadikan dari air sungai boleh kita pakai, tidak bisa. Kemudian awail uyun adalah sumber mata air. Kalau kita pergi ke daerah puncak, pergi ke daerah yang dingin sana, banyak atau daerah pegunungan, banyak mata air yang keluar dari sudut-sudut tanah atau dari gunung atau dari lembah ataupun lembah apapun, selama itu keluar dari tanah, maka hukumnya sama, yaitu hukumnya boleh kita pakai untuk berwudu, boleh kita pakai untuk bersuci seperti mandi wajib. Kemudian wal abar, air sumur, jelas. Air sumur itu juga suci dan ma'ruf, semua manusia yang ada di Indonesia ini terutama adalah mengambil dari sumur. Ada mengambil dari bor ataupun yang lain. Maka air sumur adalah hukumnya tohur, yaitu suci dan bisa mensucikan. Tetapi juga harus ada tanda petik, yaitu sumur yang benar-benar sama juga tidak tercemar oleh najis. Karena ada di zaman Nabi SAW ada sumur yang sudah di sana dibuang bangkai, dibuang di tempat kotoran haid dan yang lainnya. Akhirnya Nabi SAW melarang atau tidak boleh bersuci dengan air sumur tersebut karena sudah tercemar dengan najis-najis, yaitu sudah dibuangi bangkai ataupun apa, akhirnya tercemar dan baunya tidak enak. Kemudian wal bihar, air laut. Air laut juga termasuk suci dan bisa mensucikan. Air laut adalah termasuk air yang bisa suci dan mensucikan, walaupun asin. Asin tidak bisa dipakai untuk boleh pakai berwudu. Air pantai seandainya boleh kita pakai untuk berwudu atau pakai untuk mandi wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surah Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diturunkan kepada kalian air dari langit. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, yaitu untuk kalian bersuci dengannya. Artinya air hujan adalah hukumnya tahur, hukumnya adalah suci dan bisa mensucikan. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan kepada kalian minas sama, dari langit, air yang tahura, yang suci. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang air laut, tentang menjelaskan air laut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Apa kata Nabi? Huwa tahur ma'uh al-hillu maitatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air laut ini adalah tahuru ma'uhu. Airnya suci dan bisa mensucikan. Al-hillu maitatuh, dan juga bangkainya atau ikan laut, bangkainya ikan laut itu juga halal dan boleh kita makan. Itu adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai faedah, wala tahsulu taharah bima'in ghairal ma' kal khalli wal benzin wal asiri wal limun wa ma syabaha dzalik, liqauli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian artinya dan bersuci itu tidak bisa kita memakai benzin,
air bensin, nggak bisa kita berwudu dengan air bensin, maka tidak sah. Dan juga al-asir, sirup, air sirup, marjan lah, sirup apapun kita tidak bisa pakai, atau kopi, atau semisal teh, ataupun jus, itu tidak bisa kita pakai untuk berwudu atau pakai untuk mandi besar, atau dan yang lain atau selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jikalau kalian tidak menemukan air, maka kalian hendaklah bertayamum dengan debu yang baik dan suci. Falau kanat at-tahara tahsul bima'in ghairal ma' la naqala adamul ma'i ilaihi wa lam yankul ila turab. Kalau seandainya, perhatikan ayat ini, kalau seandainya masih boleh, atau kalau seandainya boleh kita bersuci selain atau benda cair selain air, seperti asir, seperti bensin, seperti jus dan yang lainnya, jus anggur lah, atau apalah, atau khamr lah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pengganti air, yaitu kepada macam-macam tersebut. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggantikan air dengan at-turab, langsung dengan debu. Itu menunjukkan bahwasanya air apabila tidak ada, maka langsung ke at-turab, langsung ke debu. Ataupun ada air tetapi tidak bisa menggunakan air dengan bersuci, untuk bersuci maka menggunakan debu. Oleh karena itu, air hal yang cair selain air yang disebutkan tadi, seperti bensin, seperti asir, jus, atau minuman-minuman yang berkemas, seperti apa lagi ya, banyaklah minuman-minuman di luar seperti Coca-Cola ataupun yang lainnya, dan itu tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti wudu dan mandi wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana kira kajian kali ini cukup di bab ini. Insyaallah di pertemuan depan kita akan menjelaskan tentang hukum air apabila air tersebut dicampuri atau tercampur dengan benda najis, sedikit ataupun banyak najis tersebut, gimana hukumnya? Apakah kita boleh menggunakan air tersebut? Apakah tidak? Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.